yang kesini Abah menyaksikan banyak video-video dari kalian-kalian yang mengaku duriat, yang sebetulnya adalah sangat jauh daripada sifat-sifat duriat. Duriat itu yang mana tadi semua? Duriat itu nggak ada kaitannya dengan keturunan tubuhmu itu sendiri. Karena itulah kenapa banyak di dalam Al-Quran dijelaskan adalah tentang manusia itu diciptakan dari air yang hina. Kalaupun kalian duriat adalah dari air yang hina. Ingat, pernahkah Anda membaca kisah bagaimana Nabi Muhammad menangis pada saat putranya adalah Abdullah, pada saat diwafatkan 2 tahun, pada saat putranya Qasim diwafatkan 2 tahun, pada saat putranya juga Ibrahim diwafatkan usia 2 tahun. Nabi menangis. Kenapa ya Allah? Engkau hilangkan adalah keturunan-keturunanku. Adalah untuk inilah sahabat. Pada saat itu sebetulnya Allah Maha mengetahui bahwa hal ini adalah akan seperti hal barangkali seperti sekarang ini. Allah Maha mengetahui semuanya. Bayangkan kalau seandainya Nabi itu punya anak. Bayangkan kalau seandainya Nabi itu adalah punya keturunan ya laki-laki. Karena sesungguhnya keturunan itu wahai sahabatku laki-laki. Lihat bagaimana duriat Nabi dalam kita berjanji dalam apa. Sesungguhnya Nabi sampai Adnan. Akhirnya tarik ke atas adalah sampai Ibrahim. Ibrahim tarik ke atas adalah sampai kepada Sam. Sam tarik ke atas sampai kepada Hud. Hud ke atas kepada Nabi Sis, kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi sesungguhnya. Pahami ya, jadi tidak ada kemuliaan. Semakin kau berbangga-bangga dengan nasab, semakin hina kau di hadapan Allah. Tadi semua. Jadi wahai sahabat-sahabatku, wahai orang Islam seluruh Indonesia, bahkan dunia sekalipun, jangan kalian takut dengan orang-orang yang menjual nasab. Jangan kalian takut dengan orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab. Semakin dia berbangga-bangga, dia hina di mata Allah. Tadi semua. Itu yang harus kalian fahami. Kehidupan ini tidak seperti presiden. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Presiden dengan menteri-menterinya. Tidak seperti halnya kalian adalah menjadikan jenderal dengan anak-anak kolongnya. Nggak ada. Di mata Allah semuanya sama. Karena yang Allah lihat adalah bukan masalah siapa kamu, dari mana kamu. Maka Allah ingatkan, aku tidak melihat batang tubuhmu. Jadi, maka dikatakan baginda Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Dan sekarang ini orang-orang yang mengaku duriat itu sombongnya luar biasa, merasa dia adalah golongan orang kelas 1. Kalau sudah berbicara tentang nasab, itu sudah berbenturan dengan semangat Al-Quran. Al-Quran tidak demikian. Kalau sudah berbangga-bangga dengan nasab, itu sudah berbenturan dengan semangat perjuangan Rasulullah sendiri. Justru baginda Nabi di Mekah itu adalah memerangi orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab. Ya inilah sahabat yang harus difahami. Ya semua. Dan wahai umat Islam, demi Allah, nih lihat wajah saya. Saya jamin kalian. Kalaupun kalian adalah tidak menghormati mereka, tidak akan ada. Karena pada dasarnya, yang harus kalian fahami adalah bukan hanya sebatas Muhammad bin Abdullah. Inilah sesungguhnya. Bahkan baginda Nabi sekalipun lihat namanya sudah diganti oleh Allah. Pada saat beliau lebur pada Allah. Pada saat beliau lebur dari syariatnya kepada hakikatnya, hilanglah dirinya pada saat Mi'raj. Maka itulah kenapa bahwa nama Nabi baginda Nabi adalah tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran, hanya 3 saja. Adalah lebih banyak iblis disebutkan, lebih dari 77 kali. Nabi Isa 63 kali. Nabi Musa 163 kali. Baginda Nabi itu hanya 63 kali, hanya 3 kali saja disebutkan. Karena pada dasarnya bukan badanmu yang berkaitan pada nasab kepada ayah ibumu. Tadi semua. Bahkan seharusnya badanmu lah yang harus dihilangkan. Badanmu lah yang harus dimatikan. Kalau kita melihat kisah dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Yunus, dari Ashabul Kahfi, sesungguhnya inilah jasad ini yang harus dihilangkan, bukan justru dibanggakan, dibesarkan. Jadi pahamilah, maka inilah Abah mengajak kepada semua, jangan berhenti belajar ilmu. Kalau berhenti di situ, disitulah persoalannya akan terjadi. Ya, tadi semua. Ya. Jadi sekali lagi baginda Nabi setelah meleburkan dirinya kembali, setelah baju itu kembali kepada kain, dan kain kembalikan pada benang, dan dia lebur kepada kapas, kapas pun kembali hilang, karena kapas pun berasal dari biji, yang biji itu juga hilang. Itulah kembali kepada hal atal insan hinu minad dahri lam yakun sayya madhkurah. Kembalilah dirimu kepada sesuatu yang tidak bisa disebut. Bukan sesuatu yang kau sombong-sombongkan, kau bangga-banggakan. Wallah saya. Malam siang hari ini, bahkan saya berhadapan dengan seluruhnya. Di hadapan Allah nanti. Ya. Inilah yang ingin saya katakan. Maka kalau saya bilang, berhentilah. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ini, kalau bisa. Kalian yang bernasab, mengaku diri Sayyid, yang mengaku diri Syarif, keturunan Syarif Hidayatullah. Sama juga.
Jangan berbangga-bangga dengan golongan. Bangga-bangga. Bukan di situ letaknya. Tadi semua. Ya. Kalau Habib-Habib itu sudah salah, yang mengaku Habib itu. Nah, kita juga sama. Dari keturunan Wali Songo juga. Jangan merasa berbangga dengan nasab. Tadi semua. Karena nasab itu bukan segala-galanya. Karena Allah hanya akan melihat apa yang ada di hatimu. Allah berkata dalam Al-Quran. Aku nggak melihat wujudmu. Aku melihat sukumu. Aku melihat warna kulitmu. Sebagaimana tadi. An-nasu li Adam. Manusia itu dari Adam wal Adam min turab. Dan Adam itu dari tanah. La fadla li Arabiyyin ila zamin. Tidak ada kemuliaan orang Arab daripada bukan Arab. La fadla li asywada ilal ahmara. Tidak ada kemuliaan orang kulit hitam dengan kulit merah. Illa bitaqwa. Ini barulah turun firman Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, inilah yang harus difahami kepada kita semua adalah semua. Marilah menahan diri dari semua. Ya. Menahan diri daripada segala kesombongan, keegoan, merasa paling benar. Kalau orang merasa paling benar dari semua. Dan juga inilah mungkin kalau Anda faham sejarah Sirah Nabawiyah, bagaimana pada saat setelah baginda Nabi wafat, bagaimana terjadi perseteruan antara Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah dan Ali. Pada saat mereka, Fatimah meminta kepada Abu Bakar tentang tanah Azwa adalah merupakan kebun kurma baginda Nabi. Kata baginda Nabi apa? Ya Fatimah, apa milik Muhammad itu milik umat, bukan milik keluarganya. Jadi ingat itu sahabat, ya. Jadi jangan pernah ada yang merasa memiliki Muhammad. Siapapun memiliki Muhammad, karena dalam dirinya ada Muhammad tadi semua. Itulah Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulillah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bahkan Nabi membaca min anfasikum. Sesungguhnya Rasul bersama dirimu. Itulah kenapa kau peringati ulang tahunmu. Karena memperingati kelahiran Rasulmu bersamaan dengan kelahiran dirimu. Jadi bukan tubuhmu itu. Ya. Itulah kenapa dalam Thariqat ada riyadoh. Ada riyadoh ngabeti. Bagaimana kita down to earth. Menghilangkan, mematikan. Al-mutu qabla antamutu. Yang harus dimatikan adalah jasad. Nasabnya itu. Tadi. Yang sisi manusianya harus dibuang. Tadi semua. Karena nasab itu sisi manusia. Itulah kenapa Nabi Ibrahim ayahnya masuk neraka Azar. Itulah kenapa juga Nabi Lut juga istrinya masuk neraka. Tadi padahal adalah istrinya Nabi. Nabi Ibrahim kurang gimana hebatnya Khalilullah, tapi tidak bisa membawa ayahnya masuk surga. Demikian pula apa namanya Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh. Apalagi kalian. Kalian ini jauh 1000 tahun. Kan'an yang anaknya sendiri tidak diakui selama ruhnya tidak sejalan dengan Allah. Intinya bukan jasadmu yang mulia, tapi ruhmu. Maka fahamilah kalian tadi semua. Supaya mudah-mudahan dengan kasus ini adalah menjadikan bahan juga renungan buat kalian. Yang mengaku as-segab, al-hadad, al-atos, al-apa semua. Alkohol, al-manak, apa semualah. Tadi semua. Ya. Dan juga musyahid, syahid, syarif semua sekalian. Tidak ada yang perlu dibanggakan di hadapan Allah. Tadi semua. Tadi semua. Apalagi Allah sudah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Bahkan kita adalah. Dan tidak ada jalan kepada kita pada Allah. Syaratnya adalah al-mutu qabla antamutu. Tadi semua. Lihat kisah Nabi Musa. Semuanya hampir sama. Lau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Inilah yang harus kita bunuh tadi semua. Dan Allah mengatakan, kalau seandainya aku ingin wajibkan pada kalian aniktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Boleh diartikan hilangkan jasadmu. Jangan kau berbangga-bangga dengan nasab. Kau nggak ada nilainya nasabmu itu. Ya, nggak ada nilainya sama sekali. Ya, semakin besar jasadmu itu, justru semakin hina di hadapan Allah. Justru semakin syirik engkau di hadapan Allah. Tadi semua. Inilah kenapa amaliyah baginda Nabi adalah baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itulah kenapa ilmu ainnya iliyin, lamnya latifun, latifun. Tadi semua. Kalau ingin sampai kepada mim, mulk kerajaan Allah. Tadi semua. Itulah kenapa ada salatnya adalah sidik. Sidik pun ilmunya. Tapi tanpa lamnya latifun, kau tidak akan sampai kepada jerat takwa. Itulah kenapa Al-Quran di tengahnya adalah surat Al-Kahfi itu. Wal yatalatof. Disitulah ada latifun. Tadi semua. Ya. Ini bukan sebaliknya. Sekarang begitu ramai saya lihat ya. Ini tadi kalau hanya mengaji syariat saja. Imam-imam di masjid itu baca surat Al-Kahfi ayat awal dan ayat akhir. Karena tadi ingin bebas dari Dajjal. Nggak sadar dirinya kita itu yang Dajjal. Itu isyarah dari Nabi bukan membaca surat Al-Kahfi awal dan akhir. Bacalah surat Al-Kahfi dari awal dan akhir. Karena di situ dikisahkan tentang bagaimana kita pulang pada Allah. Karena surat Al-Kahfi itu bagaimana Ashabul Kahfi terkurung jasadnya dengan ruhnya terkurung dengan jasadnya. Itulah dasar. Nasab itu seumpama guha. Guha itu harus dihilangkan.